Kita wajib cinta rupiah melemah, wajib. Tapi ya stabil. Kita harus senang kalau dolar itu menguat. Artinya cuan tambah gede, lu eksportir. Tapi Indonesia bertahun-tahun diperbudak dengan mindset takut dolar. Kenapa? Awal tahun 2026 menjadi tantangan bagi nilai tukar rupiah. Di saat mata uang regional bergerak variatif, rupiah justru tercatat melemah 1,07% dan posisi ini menempatkan Indonesia di 3 terbawah Asia, berada di atas yen Jepang dan won Korea. Namun, pelemahan nilai tukar memiliki sisi lain dalam perdagangan internasional. Dari perspektif ekonomi, depresiasi rupiah akan menjadikan ekspor kita lebih tinggi dengan nilai tukar dolar yang meningkat. Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia, dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Ringgit naik, rupiah turun. Malaysia langsung bangga dan merasa lebih unggul. Eits, tunggu dulu. Di balik angka kurs yang terlihat sederhana itu, ada strategi besar yang justru sedang dimainkan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pelemahan rupiah bukan dianggap sebagai kelemahan, tapi peluang emas untuk mendorong ekspor dan memperkuat industri dalam negeri. Jadi, benarkah Indonesia kalah atau justru sedang selangkah lebih maju? Awal tahun 2026 menjadi tantangan bagi nilai tukar rupiah. Di saat mata uang regional bergerak variatif, rupiah justru tercatat melemah 1,07% dan posisi ini menempatkan Indonesia di 3 terbawah Asia, berada di atas yen Jepang dan won Korea. Berbanding terbalik dengan Indonesia, ringgit Malaysia muncul sebagai mata uang terkuat di Asia dengan penguatan 0,27%. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Malaysia, mengungguli yuan China dan baht Thailand yang juga mencatatkan tren positif. Namun, pelemahan nilai tukar memiliki sisi lain dalam perdagangan internasional. Dari perspektif ekonomi, depresiasi rupiah akan menjadikan ekspor kita lebih tinggi dengan nilai tukar dolar yang meningkat. Ini adalah momentum bagi eksportir untuk meningkatkan volume penjualan dan memperkuat cadangan devisa negara. Kondisi ini menyoroti pentingnya strategi pemulihan ekonomi yang merata di tengah volatilitas pasar global. Bagaimana menurut Anda? Apakah sektor ekspor mampu mengimbangi pelemahan nilai tukar ini? Yuk, tulis di kolom komentar dan tetap peka terhadap analisis pasar ekonomi dunia untuk pembelajaran ekspor Indonesia lebih lagi. Kita wajib cinta rupiah melemah, wajib. Tapi ya stabil. Kita harus senang kalau dolar itu menguat. Artinya cuan tambah gede, lu eksportir. Tapi Indonesia bertahun-tahun diperbudak dengan mindset takut dolar. Kenapa? Karena semuanya diimpor. Lu dibikin sama oligarki, harus makan roti, bahan bakunya apa? Terigu, terigunya, gandumnya lu tanam di sini tidak. Di Kanada, di Amerika, lu perkaya mereka. Makan tuh roti, makan tuh bakmi, barang impor semua. Makan tuh tempe, barang impor semua kedelai. Jadi kalau begitu dolar itu menguat, kita ketakutan. Karena impor tempe itu kan pakai dolar. Nanti nggak sanggup lagi, inflasi, mahal, rakyat demo. Iya, rakyat udah dimanipulasi sama asing, setia sama produk-produk asing. Tapi sekarang apakah masih begitu? Enggak. Untungnya kita udah swasembada pangan. Tinggal tunggu waktu kita merdeka lagi swasembada energi. Kalau kita udah bisa jadi net eksportir. Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia, dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia? Sekarang nak bina ibu negara baru. Lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia Deputy Governor Bank. Apa ni? Dan bukan itu saja, dia telah jadi ni member Gaza Foundation of Peace. Boleh bayar 1 bilion US dollar. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Prabowo itu pandai, kerana dengan jatuhnya rupiah maka
akan jadi seperti air, duit masuk ke Indonesia. Sektor Jakarta KL, ingat minyak naik bagi Indonesia. Garuda 2.7 juta RM646, emas RM938, dekat 50%. Harga bas lebih pada Garufang. Kadar keuntungannya naik sehingga 31 juta. Salah satu syarikat tourism yang terbesar di Malaysia. Bukan itu saja, margin dia daripada 1% ke 5% kerana apa? Lagi ramai turis keluar daripada Malaysia, keluar negara. Ini strategi licik dia, ya. Memanglah bila kita ke sana, kita shopping, maka untung orang Indonesia. Saya pun tak sangka bila saya ke Indonesia naik Woosh, rupanya bayar hutang dia orang, kerana 53% daripada customer Woosh adalah orang Malaysia. Saya pula, aku nak pergi Indonesia lah, peduli apa aku juga. Logika ekonomi di balik pelemahan mata uang sebenarnya sederhana, tapi berdampak besar. Saat rupiah melemah, harga produk Indonesia di pasar global otomatis menjadi lebih murah dibanding negara lain, sehingga lebih kompetitif dan mudah laku. Bagi eksportir, ini justru jadi keuntungan, karena pendapatan dalam dolar atau mata uang asing saat dikonversi ke rupiah menjadi lebih besar, sementara biaya produksi relatif tetap. Inilah yang dimanfaatkan Indonesia di era Prabowo Subianto untuk mendorong ekspor, memperkuat industri dalam negeri, dan perlahan menggeser ekonomi dari konsumtif menjadi produsen yang lebih mandiri. Lebih 750 pelancong Malaysia menggunakan perkhidmatan kereta api laju Woosh Indonesia dalam hari pada awal September didorong cuti hujung minggu panjang di kedua-dua negara. Menurut pengendali perkhidmatan itu, sejak dilancarkan pada Oktober 2023, perkhidmatan itu membawa 528,000 penumpang asing dengan rakyat Malaysia mencatatkan jumlah terbesar iaitu 225,000 orang atau 43% menurut PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC. Jurucakap KCIC Eva Khairunisa berkata, pelancong asing menganggap Woosh bukan sekadar pengangkutan tetapi juga sebahagian daripada pengalaman pelancongan mereka di Indonesia. Kata Eva, setiap hari puluhan kumpulan pelancong Malaysia tiba, sama ada dari lapangan terbang atau selepas melawat Jakarta sebelum meneruskan perjalanan ke Bandung menaiki kereta api Woosh. Woosh ialah perkhidmatan kereta api laju pertama di Asia Tenggara menghubungkan Jakarta dengan Bandung dalam tempoh kurang 50 minit bagi jarak 150 km berbanding 1,5 hingga 3 jam melalui Lebuh Raya Bertol. Perjalanan ke Bandung di Jawa Barat, destinasi hujung minggu popular bagi penduduk Jakarta, boleh mengambil masa lebih 4 jam semasa kesesakan cuti dan lebih lama lagi pada waktu puncak. KCIC bersama Kementerian Pelancongan Indonesia dan pihak berkuasa tempatan juga giat meningkatkan promosi ke luar negara. Ini termasuk melalui pameran, lawatan pengenalan dan kerjasama dengan vlogger pelancongan Malaysia untuk menjangkau audiens lebih luas. Pelancong Malaysia turut mencatatkan kedatangan tertinggi ke Indonesia pada Julai, iaitu sekitar 212,000 daripada 1.48 juta kunjungan direkodkan bulan itu. Bagaimanapun, kedatangan dari Malaysia menurun 0.28% berbanding Jun menurut data statistik Indonesia BPS. Berbaloi ke terbang ke Jakarta semata-mata nak shopping raya? Korang tengoklah sendiri. Bila dah sampai dekat sini memang rambang mata. Lagi-lagi mata wang Indonesia tengah rendah sekarang. Cak, ni kan matcha strawberry tu. Yang ni kita orang nampak harga dia RM90,000 je satu set. Lebih kurang dalam RM21-22 sahaja. Mana nak dapat dekat Malaysia ni? Of course, I also belilah. Dah beli tu sumbat je dalam luggage. Ni salah satu tips supaya tak penat bawa barang. So, korang rasa berbaloi ke tidak shopping raya di Jakarta? Komen sikit. RM7,770. PDP. Waktu tertinggal
Aku nggak mau kalah, walau kamu sulit, aku nggak pernah salah. Rasaku nungguin, kau belum dibuat. Kau malah meludah. Rupiah boleh turun, tapi strategi Indonesia justru bikin kita makin kuat dan mandiri. Bangga jadi bagian dari ekonomi yang terus tumbuh. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di komentar dan jangan lupa subscribe.